Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKN yang terdiri dari saya sendiri Nur Zaitullah, Saya Denny, Saya Malvina Saraswati. saya Abu Mahmud, saya Asya, Saya Desyanti. saya Andri juga. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang transformasi digital melalui e-business dan HRM. Let's talk about it. Pengertian e-business dalam HRM. E-business atau electronic business adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk mendukung proses bisnis secara digital. Dalam konteks Human Research Management atau HRM, e-business mencakup digitalisasi proses-proses pengelolaan sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan manajemen data karyawan. Menurut definisi dari Bondarow dan Raoul, EHRM merupakan istilah umum yang mencakup semua mekanisme integrasi antara manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan tujuan menciptakan nilai bagi karyawan dan manajemen dalam organisasi. Implementasi EHRM memungkinkan manajer dan karyawan untuk mengakses, memperbarui, dan mengelola informasi HR secara mandiri melalui sistem digital, mengurangi ketergantungan pada staf HR untuk tugas-tugas administratif. Peran e-business dalam HRM. Yang pertama ada digitalisasi proses rekrutmen. Penggunaan platform seperti LinkedIn, Jobstreet, atau sistem rekrutmen internal berbasis web. Aplikasi tracking system atau ATS. Wawancara secara online via Zoom atau Teams. Terus ujian seleksi digital atau psikotes online. Selanjutnya ada manajemen data karyawan. Data disimpan secara terpusat, mudah diakses dan diperbarui. Integrasi sistem penggajian, absensi, dan administrasi HR lainnya. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan online atau e-learning. Learning Management System, LMS, untuk pelatihan mandiri. Webinar dan workshop online untuk peningkatan kompetensi. Selanjutnya ada evaluasi kinerja secara real time. Penggunaan Key Performance Indicator KPI berbasis sistem, self-service, employment portal, karyawan dapat mengajukan cuti, melihat slip gaji, dan memperbarui data pribadi secara mandiri. Manfaat e-business dalam HRM. Efisiensi waktu dan biaya. Proses manual menjadi otomatis. Akurasi dan konsistensi data. Minim human error, ada transparansi dan aksesibilitas. Informasi dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Pengambilan keputusan berbasis data. Analitik HR membantu perencanaan tenaga kerja. Meningkatkan pengalaman karyawan. Sistem yang user-friendly memudahkan interaksi HR dengan karyawan. selanjutnya ada tantangan implementasi. Yang pertama itu ada keamanan data karyawan, risiko kebocoran informasi. Lalu yang kedua itu ada ketergantungan pada teknologi, perlu backup jika terjadi gangguan sistem. Lalu yang ketiga ada biaya awal implementasi sistem, investasi awal bisa tinggi. Lalu ada adaptasi SDM. Tidak semua karyawan cepat beradaptasi dengan sistem baru. Contoh aplikasi EHRM populer, yaitu ada SAP SuccessFactors, merupakan salah satu solusi Human Capital Management berbasis cloud dari SAP. Fungsi utamanya meliputi rekrutmen online dan onboarding karyawan baru, manajemen kinerja dan evaluasi, perencanaan suksesi dan pengembangan karir, pembelajaran dan pelatihan digital. Kelebihannya, integrasi menyeluruh, fitur analitik yang kuat, dan mendukung perusahaan multinasional. Lalu di sini ada contohnya lagi yaitu Workday. Workday HCM adalah perangkat lunak manajemen sumber daya manusia berbasis cloud yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola seluruh siklus hidup karyawan secara efisien. Keunggulan Workday yang pertama ada integrasi sistem. Dibangun sebagai satu sistem dengan sumber data tunggal, model keamanan terpadu, dan pengalaman pengguna yang konsisten. Lalu yang kedua ada skalabilitas global, mendukung operasi bisnis di berbagai negara dengan kemampuan multibahasa dan kepatuhan terhadap regulasi lokal. Yang ketiga ada analitik real time,
menyediakan wawasan berbasis data untuk pengambilan keputusan yang strategis dalam manajemen sumber daya manusia. Lalu yang keempat ada inovasi berkelanjutan, secara rutin memperbarui fitur dan kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Lalu ada fitur utama dari Workday, yang pertama itu ada Core HR, yang dimaksudnya mengelola data karyawan, struktur organisasi, dan proses HR dasar dalam satu sistem terpadu. Yang kedua, manajemen talenta, mendukung proses rekrutmen, onboarding, evaluasi kinerja, dan perencanaan suksesi untuk mengembangkan potensi karyawan. Yang ketiga, ada penggajian dan administrasi kompensasi, mengotomatiskan proses penggajian dan manajemen kompensasi dengan akurasi tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang keempat ada perencanaan tenaga kerja, menyediakan alat analitik untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tujuan bisnis jangka panjang. Yang kelima ada manajemen waktu dan kehadiran, memantau jam kerja, absensi, dan cuti karyawan secara real time melalui perangkat desktop dan mobile. Yang keenam ada pembelajaran dan pengembangan, menyediakan platform pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan mendukung pengembangan profesional. Yang terakhir ada Workday Skills Cloud, menggunakan kecerdasan buatan untuk memetakan keterampilan karyawan dan menyarankan jalur pengembangan karir yang sesuai. Contoh perusahaan yang menggunakan Workday HCM itu ada Amazon, Netflix, Bank of America, Adobe, Pepsi, LinkedIn, dan Airbnb. Selanjutnya, contoh aplikasi dari HRM itu yang ketiga ada Oracle HCM Cloud, platform HCM milik Oracle yang menyediakan solusi komprehensif untuk manajemen tenaga kerja. Fitur-fitur utamanya yang pertama itu ada penggajian otomatis atau payroll, yang kedua analisis tenaga kerja, workforce analytics, yang ketiga rekrutmen dan pelatihan digital, yang keempat, manajemen waktu dan kehadiran karyawan. Kelebihannya itu fleksibel, scalable, dan banyak digunakan oleh perusahaan besar di seluruh dunia. Selanjutnya ada Talenta by Mekari, khusus Indonesia. Aplikasi HR buatan Indonesia yang dirancang untuk kebutuhan bisnis lokal. Fitur yang disediakan, yang pertama, penggajian otomatis dan integrasi dengan pajak PPh 21. Yang kedua, manajemen kehadiran dengan fitur GPS dan face recognition. Yang ketiga, pengajuan cuti, izin, dan reimbursement secara online. Yang keempat, rekrutmen dan database karyawan. Kelebihannya, mendukung regulasi Indonesia, mudah digunakan, dan cocok untuk berbagai skala bisnis. Selanjutnya ada Zoho People, merupakan sistem manajemen HR berbasis Cloud yang sangat cocok untuk UKM. Fitur utamanya manajemen absensi dan cuti, penjadwalan kerja, self-service portal untuk karyawan, penilaian kinerja sederhana. Kelebihannya user-friendly, biaya terjangkau, dan cocok untuk bisnis kecil hingga menengah. Selanjutnya, tren e-bisnis dalam HRM modern. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI. Digunakan dalam proses screening kandidat melalui chatbot atau analisis CV otomatis. Yang kedua, People Analytics dan Big Data. Analisis data besar membantu HR memahami pola absensi, produktivitas, dan turnover. Yang ketiga, Cloud-based HR software menyediakan fleksibilitas untuk mengakses data HR dari mana saja dan kapan saja. Yang keempat, remote work management tools. Dengan maraknya kerja jarak jauh, sistem HRM menyediakan fitur tracking, kolaborasi, dan pelaporan secara daring. Yang kelima, blockchain. Digunakan untuk verifikasi dokumen karyawan seperti ijazah atau sertifikasi secara aman dan transparan. Selanjutnya ada dampak e-bisnis HRM terhadap organisasi. Yang pertama itu ada skalabilitas, yaitu sistem HR digital memudahkan perusahaan berkembang tanpa perlu meningkatkan beban administrasi. Yang kedua itu
ada transparansi. Proses seperti rekrutmen atau promosi dapat dilakukan lebih objektif dan terbuka dengan dukungan data. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi. Sistem digital mempermudah pelacakan dan pelaporan sesuai dengan hukum ke- ketenagakerjaan yang berlaku. Yang keempat itu ada peningkatan kompetensi karyawan. E-learning membuat pelatihan lebih fleksibel dan bisa diakses kapan saja, meningkatkan keterampilan secara berkelanjutan. Berikutnya ada jenis-jenis IHRM berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada operasional IHRM berfokus pada aktivitas rutin seperti pengajian, absensi dan data karyawan. Contohnya ada aplikasi absensi berbasis GPS atau fingerprint yang terintegrasi ke payroll system. Yang kedua itu ada transformational IHRM, mendukung fungsi strategis HR seperti perencanaan tanpa tan- tenaga kerja jangka jangka panjang, pengembangan organisasi dan pengambilan keputusan berbasis data atau people analytic. Yang ketiga itu ada relational EHRM, yaitu mendukung proses yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia, seperti rekrutmen online, pelatihan digital, dan manajemen ketenaga kerjaan. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan IHRM. Yang pertama itu ada hemat waktu dan biaya. Yang kedua itu ada meningkatkan akurasi data. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat itu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya ada biaya awal implementasi bisa tinggi. Yang kedua itu ada membutuhkan pelatihan bagi staf. Yang ketiga ada ketergantungan terhadap teknologi dan jaringan internet. Yang keempat itu resiko keamanan data jika tidak dikelola dengan baik. Untuk selanjutnya, etika dan keamanan dalam each EHRM. Yang pertama, privasi data. Informasi karyawan harus disimpan dan dikelola sesuai regulasi privasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang kedua, akses terbatas. Hanya personel tertentu yang boleh mengakses data sensitif. Yang ketiga, transparansi penggunaan AI. Jika menggunakan sistem AI dalam evaluasi kinerja atau rekrutmen, penting untuk memastikan tidak ada diskriminasi algoritmik. Kolaborasi antar divisi melalui sistem e-business HRM. E-HRM memfasilitasi sinergi antara HR dan divisi lain seperti finance, integrasi data gaji dari pajak karyawan secara otomatis. Yang kedua, IT, pengelolaan akun kerja, sistem keamanan digital, dan akses aplikasi. Yang ketiga, marketing atau branding. HR dapat mendukung employer branding secara digital untuk menarik talenta. Standar dan regulasi yang perlu diperhatikan dalam EHRM. Perusahaan perlu memperhatikan berbagai regulasi saat menerapkan HRM seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP melindungi hak-hak karyawan atas data. Yang kedua, UU Ketenagakerjaan. Semua fitur dalam sistem harus tetap sesuai dengan hak dan kewajiban karyawan menurut hukum. Yang ketiga, standar internasional untuk manajemen keamanan informasi yang bisa dijadikan acuan sistem HR digital. Evolusi HRM ke digital HRM. Tradisional HRM yang pertama itu fokus pada administrasi manual. Yang kedua, bekas
berkas karyawan dalam bentuk fisik. Yang ketiga, komunikasi via surat atau tatap muka. Selanjutnya, modern HRM atau e-HRM. Yang pertama, semua proses SDM dikelola secara digital. Yang ketiga, self-service portal untuk karyawan dan manajer. Yang ke Selanjutnya, HR sebagai partner strategis, bukan hanya administratif. Berikutnya ada konsep workforce analysis dalam ERM. Workforce analysis atau people analysis adalah praktek menganalisis data karyawan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis beberapa penerapannya. Yang pertama ada prediksi turnover, mengukur dampak program pelatihan terhadap output karyawan. Yang kedua ada selanjutnya ada optimasi jadwal kerja, yaitu table HR, dashboard, Power BI, Fisher, SAP, Success Factors. Yang ketiga ada analisis produktivitas, yaitu mengukur dampak program pelatihan terhadap output karyawan. Yang keempat ada optimasi jadwal kerja, yaitu table HR, dashboard, Power BI, Fisher, SAP, Success Factor. Selanjutnya ada pengaruh HRM terhadap employee experience. Pengalaman karyawan kini menjadi salah satu kunci retensi dan produktivitas. HRM mendukung peningkatan employee experience dengan cara onboarding digital, yaitu materi pengenalan perusahaan, pengisian dokumen, hingga pengenalan tim dilakukan secara online. Yang kedua ada self-service portals, yaitu karyawan bisa mengakses slip gaji, mengajukan cuti, atau update data pribadi sendiri tanpa menunggu HR. Yang ketiga, feedback real time, yaitu sistem yang memungkinkan karyawan dan atasan memberikan umpan balik langsung. Selanjutnya ada peran media sosial dan employer branding dalam HRM. HR sekarang juga bertugas membangun citra perusahaan di dunia digital. Yang pertama itu ada rekrutmen melalui media sosial seperti LinkedIn, Instagram, hingga TikTok untuk generasi Z. Yang kedua ada menampilkan budaya perusahaan melalui konten video, testimoni karyawan, atau virtual tour. Yang ketiga ada engagement public, yaitu menanggapi komentar atau ulasan tentang perusahaan di portal kerja seperti Glassdoor atau Jobstreet. Yang selanjutnya itu ada integritas dengan Internet of Things. HRM juga mulai menyentuh Internet of Things. Contohnya, yang pertama Smart Office Access, yaitu dengan kartu ID atau aplikasi mobile untuk absensi dan akses ruang kerja. Yang kedua ada healthy monitoring, yaitu wearable device untuk memantau kesehatan dan kebugaran karyawan. Selanjutnya ada integrasi dengan Selanjutnya ada kolerasi HRM dengan performance management system. HRM mendukung strategi change management dalam transformasi HR digital. Saat perusahaan mengubah sistem HR menjadi digital, penting mendapatkan pendekatan manajemen perubahan atau change management.
Selanjutnya ada komunikasi awal yang jelas ke seluruh tim. Terus yang kedua ada pelatihan dan pendampingan selama masa transisi. Terus ada feedback log untuk menyesuaikan sistem baru dengan kebutuhan nyata. Terus yang ketiga ada evaluasi dan penyempurnaan berkala. Terus ada kesimpulan. Transformasi digital melalui e-bisnis telah menjadi perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya manusia, di mana teknologi informasi digunakan untuk mengidentifikasi sebagai proses HR sebagai rekrutmen, pelatihan manajemen data karyawan, dan evaluasi kinerja. Dengan memanfaatkan sistem HRM, organisasi mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, akurasi data, serta transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis data. Aplikasi seperti SAP, Success Actors, Workday, Oracle HCM, serta Talenta by Macri menunjukkan bagaimana solusi digital dapat sesuai untuk perubahan untuk kebutuhan lokal maupun global. Meskipun begitu, tentang seperti biaya implementasi, keamanan data, dan kesimpulan SDM tetap harus diantisipasi melalui strategi change manajemen yang matang, pelatihan intensif, serta kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang PDP dan ISO 2701 HRM bukan hanya mendukung operasional tetapi juga mendorong peran HR sebagai mitra strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, produktif, dan terintegrasi secara digital. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata kesalahan yang kurang dari materi dari kelompok kami. Silakan buat teman-teman yang suka sama video kita, silakan di like dan di komen. Wassalam.